Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ngomongin landak mini lagi nih. Landak mini prospek usaha, minim pesaing, gampang diternak, buat pemula, buat yang baru, orang-orang awam baru usaha, baru mau belajar usaha budidaya. Coba tes landak mini. Bagaimana kita ngasih makan, mandiin, nyayangin, proses hamil semuanya sampai melahirkan, ngerawat bayinya semua kita perhatiin. Belajar dari landak mini karena prosesnya paling mudah dibandingkan dengan mamalia lain. Modalnya juga lumayan irit banget, modalnya lumayan irit. Jadi buat yang pemula-pemula nih yang baru mau belajar usaha, ke landak mini aja. Menjualnya pun nggak begitu ribet, nggak begitu sulit. Pembeli lumayan banyak. Nah, buat yang mau biasa, kalau rada iklan dikit, yang mau tahu lebih jelas lengkap, cepet cek bukunya tuh di deskripsi video ini. Nih, kita di konten ini kita ngomong nih, Bang, rumah saya banyak tikusnya, Bang, kadang-kadang banyak musangnya, Bang, banyak ini nih. Landak gimana cara melindungi dari serangan hama, atau aman gak sih dari hama gitu? Justru landak mini ini budidaya yang aman dari serangan hama, aman gitu. Kalau pertanyaannya apalagi di kota-kota besar, apa di mana tikus gitu kan, biasanya kalau kita melihara kelinci musuhnya tikus. Nah, justru terbalik, ini si landak ini aman dari serangan mereka. Nggak perlu kita ronda, nggak perlu kita nungguin, nggak perlu pasang jeruji besi apa gitu. Maksudnya kita ada yang kita keliling, kita taruh setrum, taruh apa gitu, kita taruh ruangan tertutup banget gitu. Enggak, justru landak mini ini aman. Karena pada umumnya orang beternak itu, pertanyaannya sih umum, memang umum, orang beternak atau budidaya selalu takut dengan yang namanya serangan hama. Mereka biasa itu mengantisipasi dari hal-hal apapun yang terkait hama, serangan hama tuh, mereka mengantisipasi. Beruntungnya landak mini ini bisa mengamankan diri mereka sendiri dengan perlindungan duri mereka atau bulu-bulu kaku mereka. Catat, jadi si landak mini ini bisa mengamankan diri mereka sendiri. Uniknya lagi, landak mini dapat saling memperingati lebih dini serangan-serangan kepada rekan-rekan saudara yang lain. Jadi kalau di kandang itu tuh, satu kandang itu iya kita sekat-sekat gitu, pintu-pintu gitu, ada beberapa landak gitu. Landak yang satu tahu nih ada bahaya nih, dia mendesis gitu, kurs apa gitu dengan bahasa mereka itu untuk memperingati yang lain. Itu unik tuh landak. Jadi memang untuk hal ini masih tergantung spesiesnya aja ya. Ada spesies landak yang memang berkomunikasi lewat gerutuan, dengusan, jeritan itu cepat gitu ke yang lain. Ada juga yang cuma diem aja. Nah, bicara predator, sebenarnya gini, pemangsa. Kalau ini kita kan bicara rumahan nih, ternak. Kalau rumahan ternak saya bilang aman. Selama ini aman, ya, nggak pernah saya dengar ada landak dimakan tikus gitu. Sementara landak ini memang sebenarnya tikus, cuma tikus berduri. Dia jadi dari keluarga tikus sebenarnya. Nah, kalau di alam liar nih, kategori landak mini hutan gitu, yang kecil-kecil, ya landak mini lah yang hutan ini, sebagian besar mereka menjadi mangsa burung-burung ganas seperti elang, raja wali dan lainnya. Jadi kalau pas lagi mereka keluar siang atau pas lagi kelihatan siang hari gitu. Namun karena landak mini ini adalah hewan nokturnal atau hewan yang keluar malam, maka musuh-musuh utama mereka itu adalah burung hantu, binatang-binatang malam. Sementara di luar burung, pemangsa buas lainnya meliputi musang, rubah, serigala, ular, dan singa, dan beberapa kasus pemangsa-pemangsa lain. Tapi tetap aja, pemangsa-pemangsa ini harus berjuang keras untuk mendapatkan si landak. Bukan berarti dengan durinya ini landak aman sentosa, nggak pernah dimangsa sama predator. Seperti rantai makanan aja, rantai kehidupan. Jadi dia juga ada pemangsanya. Nah, pemangsa landak ini ya itu tadi musang apa semua. Bahkan di negara-negara Eropa gitu, musang adalah predator utama di Inggris untuk musuh landak mini. Jadi di Inggris tuh musangnya mungkin sama lah dengan Indonesia atau mungkin lebih buas. Soalnya dia atau lebih cerdas gitu. Landak yang durinya banyak aja masih bisa dia mangsa gitu kan. Bahkan saking buasnya musang buat mangsa si landak, kan ada biasalah ada organisasi penyelamat landak mini gitu di Inggris. Mereka nggak akan melepaskan landak mini itu ke wilayah yang banyak musangnya. Jadi ketika mereka mau melepaskan landak mini ke satu wilayah untuk di alam liar gitu, kalau di situ banyak musangnya mereka nggak mau ngelepasin. Hasil nyatanya perhitungan populasi landak mini di negara-negara Eropa, Inggris tadi itu ya, lebih rendah
di mana populasi musang sangat tinggi, jadi berbanding terbalik. Harusnya kan kalau rantai makanan kan si musang sama rantai makanan rada seimbang lah, walaupun dari jumlah mungkin lebih sedikit lebih apa, tapi yang dimakan itu harusnya lebih banyak, karena kalau banyakan yang makan kehabisan makanan malah. Nah di sana kayak gitu, landak mini itu berhadapan di rantai makanan yang jelas paling jelas di alam liarnya tuh sama musang. Di mana musang tambah banyak, landak mini tambah dikit kalau di Inggris. Selain musang, tapi kalau di Indonesia kan nggak dilepas bebas. Maksudnya ada sih yang udah ada undang-undangnya, tapi di Aceh, landak mini Aceh. Kita lanjut lagi. Selain musang nih, musuh abadi di alam liar, landak mini tuh paling sering bermusuhan dengan predator seperti ular. Bahkan di dalam hal budidaya, nggak sedikit pembudidaya yang didatengin ular gitu, ular-ular pemburu gitu. Mereka datang ke ternak, tempat-tempat pedesaan ternak. Cuman ulernya ya kalah, nggak bisa, kecuali memang sedang hibernasi, sedang apa gitu si landak mininya atau gimana itu masih bisa diserang dadakan. Tapi kan itu ular. Kalau ular juga, kalau lihat di YouTube gitu, di video-video banyak ular yang pada ketusuk perutnya, durinya pada di dalam perut tapi tetap aja landak mini itu musuhnya ular. Perlu diketahui nih, landak mini memiliki jumlah protein erinacin yang terbatas untuk sistem otot mereka. Erinacin ini apa nih? Erinacin ini yang memberi mereka kekebalan alami terhadap beberapa racun ular. Jadi banyak orang bilang landak mini itu kebal sama racun ular. Tapi nanti kita bahas di konten terpisah. Di konten ini kita khusus untuk predator aja. Bagaimana landak mini lawan ular? Bener nggak sih landak mini nggak digigit ular nggak mati gitu? Tubuhnya kebal racun. Makanya landak mini tuh orang-orang yang kena racun ular tuh obatnya daging landak mini atau gimana? Nanti kita bahas di konten terpisah. Ya, gitu aja pemirsa. Di konten ini intinya kalau kita mau beternak sesuai judul kontennya, sesuai judul konten. Kalau kita mau beternak yang aman dari serangan hama, mau itu musang, mau itu apa semua untuk rumahan ya, landak mini. Yang mau tahu cara lengkap beternak landak mini, cek bukunya, ada di deskripsi. Udah ngulangin lagi. Pokoknya gampang banget lah buat pemula, buat mana aja. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usaha nggak takut hama. Tapi kalau semut kalah juga. Kalau gerombolan semut gitu banyak itu kalah juga si musang yang semut. Ya intinya kita ternak tetap kita jaga lah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.